Selamat datang di Bola Jimbul. Liverpool incar dua striker baru, MU Arsenal pantau Retegui, Barcelona incar Leao, Chelsea inginkan Barrios, MU kalah dari Tottenham, Juventus taklukkan Inter Milan, Merino jadi striker Arsenal, Omar Marmus cetak hat-trick. Barcelona dikabarkan kembali tertarik untuk merekrut pemain internasional Portugal berusia 25 tahun Rafael Leao dari AC Milan. Menurut laporan media Spanyol Fichajes, Barcelona telah menghidupkan kembali pengejaran mereka terhadap penyerang AC Milan berusia 25 tahun itu untuk transfer musim panas mendatang. Rafael Leao dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di sepak bola Eropa saat ini. Dan ia bisa menjadi aset bagi Barcelona jika mereka bisa menyelesaikan kesepakatan dengan Milan. Belum lagi, Leao belum menjadi pemain starter dalam beberapa kesempatan di bawah pelatih anyar Sergio Conceição. Klub Katalan itu perlu menambah kualitas dan kedalaman pada lini penyerangan mereka. Pemain berusia 25 tahun itu mampu beroperasi di mana saja di tiga lini depan, dan ia akan menambah produktivitas gol dan kreativitas pada tim. Media Jerman, Sport Bild, melaporkan bahwa Liverpool tertarik pada striker Wolfsburg, Mohamed Amoura. Dengan masa depan Mohamed Salah di Liverpool yang masih belum jelas, karena pembicaraan perpanjangan kontrak tampaknya menemui jalan buntu. Alternatif perlu dipertimbangkan dan Amoura dikatakan sangat menarik minat dari pimpinan sementara klasemen Liga Primer itu. Amoura sendiri sebelumnya merupakan pemain pinjaman dari Union Saint-Gilloise. Dan tim asal Bundesliga itu siap mengaktifkan opsi permanen dalam klausul peminjaman Amoura, yang kabarnya sekitar 15 juta euro. Sementara harga yang akan mereka pertimbangkan untuk menjual pemain berusia 24 tahun itu kabarnya berada di angka 40 juta euro. Pemain Aljazair itu adalah pencetak gol terbanyak dan pemberi assist terbanyak bagi Wolfsburg musim ini dengan 8 gol 6 assist dalam 19 pertandingan musim ini. Nama lain yang dipertimbangkan sebagai pengganti Mohamed Salah adalah Mohamed Ali Chou, yang tengah menikmati musim apiknya bersama Nice. Penyerang muda ini dianggap sebagai salah satu prospek paling menarik di Ligue 1 Prancis dan telah dikaitkan dengan kepulangannya ke Inggris, di mana Liverpool adalah klub yang dikaitkan dengannya. Ali Chou sebelumnya pernah bermain di klub rival Merseyside Everton di level junior. Ia lantas direkrut oleh Nice dengan biaya 10 juta euro dari Real Sociedad. Dan kini ia sukses memainkan peran penting bersama klub Prancis itu. Statistik menunjukkan, Chou telah mencetak 5 gol dan 3 assist dalam 25 penampilannya bersama Nice. Pemain berusia 21 tahun ini juga memiliki karakter sebagai pemain serba bisa di tiga lini depan, yang tentu menjadi opsi menarik bagi Arne Slot. Striker Atalanta Matteo Retegui dilaporkan masuk radar transfer Manchester United dan Arsenal. Retegui terbang ke Eropa usai diangkut oleh Genoa dengan nilai 15 juta euro dari Tigre di Argentina. Kendati hanya melesakkan 9 gol 3 assist dalam 31 pertandingan di semua kompetisi, ia tetap mendapatkan panggilan internasional pertamanya bersama skuad senior Italia. Dari situlah Atalanta melihat potensi striker bertinggikan 186 cm itu. Dan langsung memboyongnya dengan mahar 20 juta euro pada musim panas lalu, untuk menggantikan Rasmus Højlund yang hengkang ke MU. Dan betul, di musim ini saja, Retegui telah mencetak 23 gol 4 assist dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Di Serie A saja, ia sudah mencatatkan jumlah 20 gol dalam 22 laga. Hal itulah yang membuat pemain keturunan Argentina itu juga masuk dalam perebutan sepatu emas Eropa bersama Mohamed Salah 22 gol dan Harry Kane 21 gol. Melihat catatan tersebut, wajar saja jika pemain berusia 25 tahun itu diminati klub lainnya membutuhkan striker tajam dan konsisten. Foot Mercato mengklaim bahwa kedua klub Liga Premier Arsenal dan Man United telah melakukan kontak awal kepada Atalanta, dengan Aston Villa dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan menjadi peminatnya. Banyaknya peminat membuat Atalanta tentu akan menaikkan nilai pasar dari sang striker, yang dilansir dari Transfermarkt telah naik ke angka 35 juta euro. Manchester United siap mengajukan tawaran 40 juta euro untuk bintang Barcelona Alejandro Balde menurut laporan di Spanyol. Pemain berusia 21 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik selama beberapa tahun terakhir. Dan Ruben Amorim dikabarkan ingin membawanya ke Old Trafford pada tahun 2025. Meskipun Patrick Dorgu sudah datang pada bulan Januari ini, Barcelona mungkin terpaksa menjual setidaknya satu pemain kunci musim panas ini, karena masalah keuangan mereka. Dan Man United saat ini sedang mempersiapkan tawaran 40 juta euro untuk Balde menurut surat kabar El Nacional. Setan Merah sedang berusaha untuk mendapatkan Balde pada bursa transfer mendatang. Meskipun mereka mungkin terpaksa menaikkan tawaran secara signifikan untuk menggoda Barcelona agar menjualnya. Itu karena perkiraan nilai transfer Balde berada di angka 68 juta dan euro dengan kontraknya saat ini di Catalan yang akan berakhir pada tahun 2028.
Hal tersebut tentu akan membuat manajemen Setan Merah kemungkinan akan diminta untuk mengajukan tawaran besar untuk mendatangkan pemain Spanyol itu. Media Jerman, Bild, melaporkan bahwa Bayern Munich dan Chelsea sama-sama tertarik pada gelandang Atletico Madrid Pablo Barrios, tetapi ia tampaknya tidak akan dijual dengan harga murah. Bayern sedang dalam proses merombak lini tengah mereka karena masa depan Leon Goretzka dan Joshua Kimmich masih belum jelas. Akan tetapi, Bayern menghadapi persaingan dari Chelsea untuk mendapatkan pemain berusia 21 tahun itu, dengan dikabarkan bahwa Chelsea bersedia mengeluarkan mahar 70 juta euro untuk memboyong Barrios. Selain itu, Atleti tidak ingin menjual gelandang itu karena ia telah menjadi pemain reguler di tim utama di bawah asuhan Diego Simeone. Musim ini, Barrios telah tampil 24 kali di semua kompetisi, dengan 1.777 menit bermain, sehingga ia telah memainkan 75 menit per pertandingan. Sebuah statistik yang sangat apik mengingat usianya yang baru 21 tahun. Penampilan gemilang Muiskin bersama Fiorentina dikabarkan memicu minat dari sejumlah klub Liga Primer, yang tengah memantau ketat sang striker dan mempertimbangkan kepindahannya pada musim panas mendatang. Pemain berusia 24 tahun ini sedang mengalami momen performa yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah baru-baru ini memecahkan rekor golnya dalam satu musim dengan mencetak 15 gol. Penampilannya tidak luput dari perhatian di seluruh Eropa, dengan klausul pelepasannya sebesar 52 juta euro yang kemungkinan membuatnya menjadi target transfer yang menarik bagi beberapa tim. Menurut media Italia Tuttosport, Arsenal dan Tottenham sama-sama mengarahkan pandangan mereka pada penyerang Fiorentina tersebut, dan Spurs diperkirakan akan mengirimkan orang yang akan memantau Keane secara langsung di Italia. Persaingan muncul dari rival sekota mereka, Arsenal, yang tengah mencari target man yang menonjol. Mantan penyerang Juventus itu dapat menawarkan rasio kualitas dan harga terbaik dibandingkan dengan target lain seperti Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Striker asal Italia itu saat ini merupakan pencetak gol terbanyak kedua Serie A di belakang Matteo Retegui dari Atalanta, dan telah mencetak 19 gol dari 28 penampilan di semua kompetisi musim ini untuk La Viola. Beralih ke cuplikan gol pertandingan kemarin. Pertandingan seru pada Minggu malam dibuka oleh kekalahan timnas U20 Indonesia atas Uzbekistan U20 dengan skor 1-3. Gol Uzbek U20 dicetak oleh Muhammad Ali Urinboev menit 21, Abdugafur Kaidarov menit 47, dan Said Nurulaid menit 63. Sedangkan satu gol balasan timnas dicetak oleh Jens Raven menit 23. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U20 dipastikan gagal lolos ke fase berikutnya di Piala Asia U20 ini. Terbang ke Inggris, Liverpool sukses mengalahkan Wolves dengan skor 2-1. The Reds unggul 2 gol lebih dulu lewat Luis Diaz menit 15 dan penalti Mohamed Salah di menit 37. Sedangkan satu gol balasan Wolves dicetak oleh Matheus Cunha di menit 67. Dengan kemenangan ini, The Reds masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 60 poin. Laga Big Match antara dua tim yang masih tersiok-siok di papan tengah. Tottenham Hotspur versus Manchester United berakhir dengan kemenangan The Lily White 1-0. Gol tunggal tuan rumah dicetak oleh James Maddison di menit 13. Dengan kemenangan ini Tottenham naik ke posisi 12 dengan 30 poin, sedangkan MU turun ke peringkat 15 dengan 29 poin. Di Serie A Italia, AS Roma sukses mempermalukan tuan rumah Parma dengan skor 0-1. Gol tunggal Giallorossi dicetak oleh Mattia Soul di menit 33. Dengan hasil ini, Roma kini berada di posisi ke-9 dengan 37 poin. Sementara duel Big Match dua raksasa Serie A antara Juventus menjamu Inter Milan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk tuan rumah. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dilesakan oleh Francisco Conceição di menit 74. Hasil ini membuat Juve naik ke peringkat 4 dengan 46 poin. Sementara Inter masih duduk di posisi kedua dengan 54 poin. Laga seru Sabtu malam dibuka oleh Arsenal, yang sukses mempermalukan tuan rumah Leicester City dengan skor 0-2. Arsenal bermain tanpa striker murni, usai Havertz mengalami cedera beberapa waktu lalu. Dan beruntung, Arteta menemukan sosok striker darurat pada diri Mikel Merino, yang setelah masuk dari bangku cadangan pada menit 69, langsung berhasil menceploskan 2 gol pada menit 81 dan 87. Dengan kemenangan ini, Arsenal masih duduk di peringkat kedua Premier League dengan koleksi 53 poin. Di Etihad Stadium, Manchester City berhasil berpesta 4 gol tanpa balas ke gawang Newcastle United. Striker anyar City, Omar Marmoush, sukses mencatatkan hat-trick pertamanya di Premier League musim ini pada menit 19, menit 24, dan menit 33. Sedangkan satu gol sisanya dilesakan oleh James McAtee di menit 84. Dengan hasil ini, City naik ke posisi 4 klasemen dengan raihan 44 poin. Sementara Newcastle turun ke peringkat 7 dengan 41 poin.
Pada Sabtu dini hari, Chelsea kembali meraih hasil buruk dan pulang tanpa poin usai dikalahkan Brighton Hove Albion dengan skor 3-0. Karumi Toma membuka skor di menit 27 sebelum Yakuba Minteh melesakkan brace-nya di menit 38 dan 63. Dengan hasil ini, Chelsea harus turun ke peringkat 6 usai disalip Bournemouth dengan poin sama 43. Tebang ke La Liga Spanyol, hasil kurang memuaskan diraih oleh pimpinan klasemen Real Madrid yang harus puas dengan raihan 1 poin. Usai ditahan imbang 1-1 dalam lawatannya ke markas Osasuna, striker bintang Los Blancos, Kylian Mbappe, sebenarnya berhasil membawa timnya unggul cepat di menit 15. Sayang, di menit 39, Jude Bellingham harus diusir keluar lapangan usai menerima kartu merah. Unggul jumlah pemain, tuan rumah akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat penalti ante Budimir di menit 58. Dengan hasil ini, Madrid masih menduduki puncak klasemen dengan koleksi 51 poin. Beruntung, rival sekota Madrid, Atletico Madrid, juga meraih hasil imbang 1-1 kala menjamu Celta Vigo di Civitas Metropolitano. Bahkan, Los Rojiblancos harus bermain 10 orang sejak menit ke-7 usai Pablo Barrios di kartu merah oleh wasit. Unggul jumlah pemain, tim tamu baru bisa memecah kebuntuan di menit 68 lewat penalti Iago Aspas. Beruntung, tuan rumah terhindar dari kekalahan usai Alexander Sorloth mencetak gol penyama kedudukan di menit 81. Hasil ini tetap membuat The Atleti duduk di posisi kedua menempel Madrid dengan selisih 1 poin. Terbang ke Serie A Italia, tim yang masih belum stabil, AC Milan, berhasil meraih 3 poin usai mengalahkan Hellas Verona dengan skor tipis 1-0. Kebuntuan tim asuhan Sergio Conceição akhirnya pecah di menit 75, setelah kerjasama apik Rafael Leao dan Alex Jimenez berhasil dituntaskan oleh gol sundulan dari striker anyar mereka, Santiago Jimenez. Dengan kemenangan ini, Milan masih belum beranjak dari posisi ke-7 klasemen dengan raihan 41 poin. Sedangkan pimpinan klasemen Napoli harus puas bermain imbang 2-2 atas tuan rumah Lazio. Bermain di Stadio Olimpico, Gustav Isaksen membawa tuan rumah unggul cepat di menit ke-6 sebelum Giacomo Raspadori membalas 7 menit berselang. Bahkan, tim tamu berbalik unggul 1-2 di menit 64 lewat own goal Adam Marusic. Beruntung, tim elang ibu kota selamat dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan dari Boulaye Dia di menit 87. Dengan hasil ini, Napoli masih duduk di puncak klasemen dengan 56 poin, sedangkan Lazio harus turun posisi kelima dengan 46 poin. Bergeser ke Jerman, laga Super Big Match Bundesliga antara Bayer Leverkusen versus Bayern Munich berakhir imbang tanpa gol. Hasil ini membuat Leverkusen gagal memangkas 8 poin selisih mereka dengan Bayern Munich di puncak. Sementara runner-up Liga Champions musim lalu, Borussia Dortmund kembali mendapati hasil negatif di Bundesliga usai dikalahkan Bochum dengan skor 2-0. Gol tuan rumah lahir dari Giorgos Masouras di menit 33 dan 35. Hasil ini membuat The Borussian masih terbenam di posisi 11 klasemen dengan 29 poin. Di Prancis, pimpinan klasemen Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan tuan rumah Toulouse dengan skor 0-1. Gol tunggal di laga kali ini lahir dari Fabian Ruiz di menit 52. PSG pun mantap di puncak dengan selisih 10 dari Marseille di peringkat kedua. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!